Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil 'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Tidak sekali-kali aku turunkan Quran untuk membuat kamu cilaka. Tidak. Quran diturunkan bukan untuk membuat cilaka kamu, bukan. Tapi Quran sebagai kitab peringatan bagi kamu sekalian yang ingin mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Diturunkan dari Tuhan yang menciptakan bumi dan langit, yaitu Ar-Rahman, yang menguasai alam aras. Itu Umar mendengarkan adiknya baca itu, yang tadi mau nempeleng, lemes, ngelumpruk. Apa ngelumpruk itu apa? Apa bahasa sininya? Bahasa Cirebon ngelumpruk, bahasa Cirebon. Lemes, ngedeprak. Akhirnya Umar merebut kertas yang sedang dipegang oleh adiknya Fatimah. Dia pun ikut baca sambil kemeringat gemetar. Selesai baca, Aina Muhammad. Sekarang di mana Muhammad? Di sana, di rumahnya Arqam bin Abil Arqam di Jiyad. Lari Umar ke sana, ketok pintu. Kanjeng Nabi lagi kumpul dengan para sahabatnya as-sabiqin al-awwalin. Semua sahabat ketakutan. Umar datang mau ngapain? Mau ngamuk ini, karena terkenal preman Umar itu. Kalau bahasa Jawa Barat, jawara, jagoan. Nabi Muhammad dengan tenang perintah, buka pintu. Saya baru saja berdoa, Allahumma qawwil Islam bi ahadi Umarain. Ya Allah, kuatkan Islam dengan salah satu Umar. Kalau enggak Umar bin Khattab, Amr bin Hisham, yaitu Abu Jahal. Namanya Amr bin Hisham. Dongeng kayak gini nembe krungu, Bu. Sing biasa dongeng apa sih lah? Biasa dongeng apa ya? Dongeng apa biasanya? Dongeng anu baridin korat mina, Romeo and Juliet. Begitu dibuka pintu, Sayyidina Umar langsung membaca syahadat, menyatakan masuk sebab mendengarkan baca Al-Qur'an. Ana maning Raja Siliwangi, Prabu Pakuwon Pajajaran, namanya Pangeran Pamanah Rasa. Bro, dongeng wis bro kan? Dongeng disuruh? Alah, Masya Allah, udah dongeng apa ya bro ya? Mendengar ada orang Haji Hasanuddin di Rengas Dengklok, Kerawang, dari Cina, orang Cina itu, mengajarkan Al-Quran. Makanya disebut Syekh Kuro, karena dia qori, baca Quran, Syekh Kuro. Saya bunuh ini, apa ini, agama apa ini? Datanglah, berangkatlah dari selatan, daerah mana? Apa daerah mana? Kawali, pusatnya Pak Jani dulu di Kawali, Ciamis itu. Berangkat ke utara, sampai di Rengas Dengklok, Kerawang, ada santrinya lagi baca Quran, suaranya enak, lagunya enak. Dideleng bocah kutilang, kuning tinggi langsing. Wah, ning sidar celaka lah, enggak ono. Angel tenang. Lamun bunder lemu pendek kakek betul. Kuning tinggi langsing, arane Subang Larang, putri Ki Gede Tapa, kepala pelabuhan Cirebon. Adine Syekh Ki Kusangkan, itu Ki Gede Tapa itu. Langsung maunya mata ini klepek-klepek. Jatuh cinta sama Subang Larang. Pak Haji, untuk saya saja, saya kawin. Ya silakan, tapi gak kamu harus masuk Islam. Udah gampang masuk Islam. Baca syahadat. Tapi ada mas kawinnya. Apa mas kawinnya? Lintang kerti. Tasbih maksudnya. Udah saya cari pasar mau berapa truk. Ini tidak ada. Ada yang di Arab, gampang saya terbang. Silakan terbang.
ancang-ancang terbang membaca hong. Biasanya terbang, biasanya macet. Pisan maning hong, ora iso mabur. Pisan maning hong, macet. Kata Syekh Kuro, kalau kamu ingin terbang, baca Bismillahirrahmanirrahim. Hongnya dibaca hongnya. Nur dia. Ringkas cerita, datang bawa tasbih. Barangkali itu dongeng yang legenda. Tapi yang jelas terjadi perkawinan antara Raja Siliwangi, Pangeran Pamanahrasa dengan Subang Larang. Nanti akan punya putra yang terkenal 3. Raja Siliwangi istrinya 151. Ya orang apa camat nggak boleh. Kalau raja boleh, raja. Yang terkenal istri tua agamanya Hindu, namanya Ambit Kasih, Nyi Ambit Kasih. Nomor 3 beragama Buddha, namanya Ratu Aci Putih. Nah kalau yang ini tengah, Subang Larang Muslimah. Masuk Islam, punya anak 3, sing paling nomor 1 anaknya jenenge Walang Sungsang, atau nama santrinya Somadullah. Nanti jadi kepala Cirebon, kepala ya, kalau sekarang bupati ya, dulu bahasa Kuwu Cirebon, jadi namanya Ki Kuwu Cirebon. Sakti, punya ilmu kesaktian 1 Aji Dipa, bisa memahami bahasanya binatang. 2 Titi Murti, bisa jadi besar, badannya kayak raksasa. 3 Halimun, bisa ngilang. Kalau bisa ngilang, saya main Alfamart mentong kabeh. Itu anak pertama. Anak kedua Prabu Kian Santang atau Syekh Rahmatullah, kuburnya di Garut, Jalan Gunung Godong. Itu yang nanti akan mengislamkan seluruh Parahyangan. Orang Sunda semua Islam karena Prabu Kian Santang semua Muslim kecuali 1, namanya Patih Pucukumun, tidak mau Islam tapi nggak akan ganggu Islam, agamanya tetap Karuhunan Sunda Wiwitan yang sampai sekarang masih ada di Malimping, suku Badui, Malimping Lebak. Yang terakhir putranya Prabu Siliwangi, namanya perempuan, namanya Rara Santang atau Syarifah Mudaim, dinikah oleh Habib yang datang dari India Gujarat, namanya Said Abdullah Azmat Khan. Nanti punya anak Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Tuh yakin orang buru, jangan yakin orang buru. Wah. Yang mengislamkan seluruh Jawa bagian barat adalah Sunan Gunung Jati. Berkat Prabu Siliwangi mendengar Al-Quran yang dibaca oleh Kutilang. Ya Allah, wah, orang cerdas belas ya. Fala tu'addu wa la tuhsa ajaibuha wa la tusamu 'alal ikthari bis-sa'ami qarrat biha 'ainu qariha faqultu lahu laqad dhafirta bihablillahi fa'tasimi in tatluha khifatan min harri nari ladha atfa'ta nara ladha min wardiha syabimi. Maca Quran tidak pernah bosan walaupun berulang-ulang, dan di setiap munasabah syukuran omae dadi maca Quran pantes pas. Oleh kecelakaan, oleh musibah maca Al-Quran pantes mboten? Pangkat munggah pangkat, anak lulus atau duwe mantu anyar nikahkan maca Quran pantes mboten? Nyuwun sewu, naudzubillah, ada kecelakaan, omahe kebakaran misalkan iki, atau ada kecelakaan apalah, musibah apa, maca Quran pantes mboten? Fala tu'addu wa la tuhsa ajaibuha
wala tusamu 'alal iktsari bis-sa'ami. Siapa orang yang baca Quran hatinya tenang. Qarrat bi'ainu qariha faqultu lahu laqad dhafirta bihablillahi fa'tasmi. Baca Quran hatinya tenang. Yang orang percaya cobanan wis, orang percaya wis. Kalau hati gelisah baca Quran. Kalau kamu baca Quran karena kamu takut neraka, takut betul. Kalau kamu baca Quran karena kamu takut neraka, itu kamu sedang memadamkan api neraka. Intatluha khifatan min harri nari ladha atfa'ta narul ladha min warda syabibi. Kalau kamu baca Quran karena takut neraka, kamu baca Quran itu berarti lagi memadamkan api neraka. Paham boten? Jadi monggo ayo pesantren apa tadi An-Nuriyah Al-Munawwarah kita dukung. Insya Allah menjadi nur sinar Sidarja, bahkan Cilacap insya Allah. Selama masih ada pesan Al-Quran, insya Allah boten bakal kelaparan, boten bakal kena penyakit menular yang mematikan semuanya. Insya Allah akan selamat semuanya. Oke, monggo kita dukung pesantren An-Nuriyah Al-Munawwarah ini. Jangan hanya sekedar kuantitas, tapi juga kualitas harus kita tingkatkan dengan mafahim ma'anil Quran agar anak-anak paham apa yang terkandung dalam Al-Quran. Pak kalau cerita Quran seulan orang rampung. Kau nak mana tak sambungan wis. Setelah Kanjeng Nabi ngajari Quran pada masyarakat Arab, kemudian yang kedua dalam membangun masyarakat Arab yang jahiliyah apa? Wa yuzakkihim. Bangsa Arab dibentuk karakternya. Yang jahiliyah, yang biadab dibentuk apa? Karakternya.